Sekarang kita masuk pada topik kedua, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Suatu percobaan yang mempunyai beberapa hasil, masing-masing mempunyai peluang yang sama, dapat dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan PA-nya itu sebagai peluang munculnya suatu kejadian A. Sementara NA itu artinya banyaknya anggota dalam kejadian A. Sementara NS banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. A ini nanti bisa kita ganti juga ya, nggak harus A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa dengan notasi alfabet yang lain kecuali S ya. Kenapa nggak pakai S? Karena S sudah dipakai untuk menentukan ruang sampel, untuk menunjukkan ruang sampel. Terus nilai PA berkisar antara 0 sampai 1 dengan peluang kejadian A itu sama dengan 1 adalah kejadian yang pasti. Sementara kalau PA-nya sama dengan 0 itu kejadian yang mustahil. Jadi kalau nilai peluangnya jadi kalau nilai peluangnya itu sama dengan 1, maka itulah kejadian yang sudah pasti. Sementara kalau nilai peluangnya itu sama dengan 0, itu kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Untuk memahami lebih lanjut tentang peluang suatu kejadian, maka mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian munculnya yang pertama bilangan 2, yang kedua bilangan genap. Jawab. Sebelum kita menyelesaikan kedua soal ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu apa aja? Maka S-nya itu yang kita tentukan. Sekarang S-nya itu adalah dari sebuah dadu. Ingat, sebuah dadu. Sebuah dadu itu ada berapa sisi? Ada 6 sisi ya. Dilambangkan dengan titik-titik. Ada yang titiknya hanya 1, titiknya 2, titiknya 3, sampai yang terakhir titiknya 6. Maka ruang sampelnya kita buat seperti itu. Nah, tetapi kita tidak tulis dia sebagai titik, tapi sebagai angka ya. Misalnya titik 1 itu kita tulis sebagai 1, titik 2, 2, dan seterusnya sampai titik ke-6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah seperti ini. Maka banyaknya ruang sampelnya, NS-nya itu sama dengan 6. Banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Baru sekarang kita selesaikan kedua soal ini. Yang pertama bilangan 2. Bilangan 2. Misalkan bilangan 2 ini kita lambangkan dengan A ya, kita lambangkan dengan A. Maka anggota dari A itu ada apa saja? Di sini kan dia suruh bilangan 2. Sekarang dari ruang sampel ini yang 2 itu ada berapa? Cuma 1 ya, cuma ini doang. Maka di sini kita tulis anggotanya cuma 2 itu sendiri. Terus banyaknya anggota A itu ada berapa? Ada 1, yaitu 2 ini tadi, 2 ini. Terus sekarang pertanyaannya kan tadi peluang kejadian A atau peluang munculnya bilangan 2. Maka peluang A itu sama dengan NA per NS. Maka sama dengan NA-nya berapa? NA-nya 1. NS-nya berapa? NS-nya 6.
Maka peluang dari kejadian A atau peluang dari munculnya bilangan 2 itu sama dengan 1/6. Itu yang pertama, saya rasa gampang ya. Sekarang yang kedua, munculnya bilangan genap. Bilangan genap. Misalnya munculnya bilangan genap kita lambangkan sebagai B. Maka anggota dari B itu apa saja? Yang bilangan genap di sini apa saja? 2, 4 sama 6 kan? Maka itu yang kita tulis 2, 4 dan 6. Maka banyak anggota dari B itu sama dengan ada 1, 2, 3, ada 3. Maka pertanyaannya tadi peluang dari kejadian B. Maka B peluang dari kejadian B itu sama dengan NB per NS. Itu sama dengan NB nya berapa? 3. Terus NS nya 6. Maka 3/6. Nah 3/6 ini bisa kita sederhanakan lagi kan. Kita sederhanakan dengan 3. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. Maka ini peluang dari B atau peluang munculnya bilangan genap. Itu contoh pertama. Saya rasa ini gampang ya, contoh pertama. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Sekarang contoh 2. Pada pelemparan suatu uang logam dan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya gambar pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Jawab. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita terlebih dahulu cari dulu ruang sampelnya. Maka kita bikin ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kan itu cuma sebuah dadu, maka ruang sampelnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara di sini ada dua benda di sini, yaitu uang logam, sebuah uang logam dan sebuah dadu. Ada 2 bendanya. Maka kita bisa mencari ruang sampelnya ini dengan menggunakan tabel silang. Kalau misalnya nanti 3 benda, maka kita pakai diagram panah atau diagram pohon. Nah, karena di sini anggotanya cuma 2, maka kita pakai tabel silang ya. Kita coba kerjakan pakai tabel silang. Kita gambar dulu tabel silangnya. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus karena saya menggambarnya pakai pen tablet. Nanti kalian bisa gambar lebih baik dari ini. Nanti kalian bisa menggambarnya menggunakan penggaris ya. Nah, seperti ini. Misalnya bagian yang ini kita logamnya, kita pakai uang logam. Di atasnya ini dadu. Nah, anggota dari uang logam itu kan ada angka sama gambar. Sementara pada dadu itu dilambangkan dengan titik, yaitu ada jumlahnya 1 sampai 6 kan. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita pasangkan saja. Nah, yang pertama angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, terus angka dengan 4, terus angka dengan 5, terus angka dengan 6.
Yang berikut gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, terus gambar dengan 4, terus gambar dengan 5, terus gambar dengan 6. Gambar dengan 6. Nah, ini sudah terbentuk pasangannya. Nah, sekarang anggota ruang sampelnya kan itu yang ini, A1, A2 sampai yang terakhir gambar sama 6. Nah, sekarang banyaknya ruang sampel ini ada berapa? Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya anggota ruang sampelnya ada 12. Maka NS-nya itu sama dengan 12. Sekarang kita sudah menentukan ruang sampelnya. Sekarang kita selesaikan sesuai dengan suruhan dari soalnya. Kita tentukan gambar pada uang logam dan bilangan genap pada dadu. Misalnya kita lambangkan suruhannya dengan A. Maka kita lihat gambar pada uang logam dan bilangan genap pada dadu. Yang gambar berarti kita fokus pada gambar ya, karena di sini disuruh gambar pada uang logam. Terus kita cari yang ada bilangan genapnya, yaitu ini gambar dengan 2, itu kan genap kan, gambar sama 2. Terus gambar sama 4, 4 kan genap, gambar sama 4. Terus gambar sama 6. Maka di sini kita tulis gambar dengan 2, gambar dengan 4, dan gambar dengan 6. Ya, ini anggota-anggotanya. Terus banyak anggota dari A. Itu berapa? NA itu sama dengan 1, 2, 3. Ada 3 anggotanya. Maka berikutnya kita tinggal cari saja peluang dari kejadian A tersebut. Maka BA itu sama dengan NA per NS. Maka ini sama dengan NA-nya berapa? NA-nya 3. Terus NS-nya berapa? NS-nya 12. Nah, sekarang 3 per 12 itu bisa disederhanakan enggak? Bisa ya, kita sederhanakan dengan 3. Maka 3 bagi 3, 1. Terus 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Maka peluang munculnya gambar pada uang logam dan bilangan genap pada dadu itu sama dengan 1/4. Saya rasa materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Nanti untuk memahaminya semakin baik lagi, maka kalian bisa mengulik-ngulik soal yang lain dan menyelesaikan soal yang lain tersebut. Demikian materi kita tentang peluang pada suatu kejadian. Sekian dan terima kasih.